Halo semuanya, balik lagi sama gue, Aven. Kali ini gue akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Another Teen Movie pada tahun 2001. Jadi film ini menceritakan pergaulan anak muda yang dipenuhi dengan pagelaran budaya. Nah, sebelum masuk ke filmnya, jangan lupa untuk subscribe supaya kalian gak ketinggalan video baru dari gue. Gue Aven, selamat menonton. Sebelum masuk ke filmnya, gue mau ngerekomendasiin satu situs yang bisa nambah uang jajan kalian ataupun nambah-nambah pendapatan kalian, yaitu Nana 4D. Nana 4D adalah situs dengan hadiah terbesar dengan 4 tipe bed terbaik seperti bed price 123, bed full, bed diskon terbesar, dan bed bolak-balik. Kalian gak perlu khawatir karena minimal deposit di sini hanya 10.000 aja dan minimal WD-nya 25.000, dan yang paling seru, minimal bed kalian hanya perlu 100 perak. Nana 4D juga menyediakan BBFS 9 digit tanpa batasan lain dan bebas invest. Jadi, bagi pemain invest bisa langsung join ke Nana 4D. Kalian masih bingung caranya gabung ke situs Nana 4D? Untuk daftar akun Nana 4D, kalian bisa langsung ikuti langkah-langkah ini. Yang pertama, cari website Nana 4D melalui Google dengan cara ketik di Google Nana 4D. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Lalu, kalian langsung tinggal klik menu daftar. Nah, setelah selesai mengisi data, langsung aja klik submit. Oke, lanjut. Film ini diawali dengan seorang perempuan yang bernama Jenny sedang menonton film semi-semi gitulah, yang membuat dia merasa terangsang dan segera ia langsung memasukkan alatnya ke apem embem. Pas sedang di puncak kesaktiannya, tiba-tiba ayah dan adiknya datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun karena hari itu adalah hari ulang tahunnya. Di sini si ayah tak menyadari anaknya sedang memanjakan apem embemnya dengan sebuah alat. Kemudian datang juga si kakek dan si nenek yang membawa kue ulang tahunnya. Di sini karena si anjing mencium sedikit bau apem embem basah, membuat si anjing dengan pintarnya menjilat-jilat Jenny. Otomatis Jenny menjadi lebih bergairah, yang disusul datangnya pendeta dan beberapa bocil. Di kamar itu semakin ramai. Lalu di sini si anjing yang jahil itu langsung menarik selimut itu, sehingga membuat perempuan itu tak tahan dan segera melepaskan nafsunya dan membuat alatnya jatuh tepat di kue ulang tahunnya. Scene pun berpindah kepada Jenny dan adiknya Mitch yang diantarkan masuk sekolah. Setelah sampai, mereka langsung berpamitan kepada ayahnya. Kemudian si lelaki tampan ini merupakan karakter utama di film ini. Dia bernama Jake. Jake ini adalah laki-laki yang sangat populer di sekolahnya, dan semua wanita di sekolahnya tertarik dengan ketampanannya. Di sisi lain, Jenny yang sedang di locker untuk mengambil buku tiba-tiba dikagetkan oleh Ricky. Rick ini sangat menyukai Jenny dan ia sering memberikan Jenny kaset musik. Akan tetapi, Jenny biasa aja sama si Ricky. Kemudian scene pun berpindah kepada Mitch dan kedua temannya yang lagi ngelihat wanita aduhai yang bernama Amanda. Amanda ini memiliki body yang aduhai dan setiap pria pengen banget ngerasain apem embemnya. Setelah itu, kita diperlihatkan lagi salah satu wanita populer dan seksi yang lagi jalan dengan teman-temannya. Dan kemudian datang juga wanita seksi lainnya bernama Catherine yang terlihat sedang menggoda Jack dan membisikkan. Kemudian datanglah salah satu cewek populer tadi. Ternyata cewek populer yang bernama Priscilla ini adalah pacar Jack. Dia mengajak berbicara Jack dan ternyata Jack diputusin oleh Priscilla. Karena Priscilla ini merupakan salah satu wanita populer di sekolahnya, dia merekam dirinya saat mutusin Jack. I'm sorry Jake, but we met over spring break. Scene pun berpindah kepada Jenny yang sedang ada di kelas melukis. Tiba-tiba dia diundang ke ruang kepala sekolah. Di sana juga ada seorang siswi yang tak berbusana alias bule gila. Ternyata Jenny dipanggil ke ruang kepala sekolah itu untuk mengantarkan siswi itu ke kelasnya. Scene berpindah ke Jack yang merasa harga dirinya sudah direndahkan dan dia taruhan sama teman-temannya. Dia bilang kalau dirinya bisa mendapatkan wanita manapun yang ia mau. Di sini Jack meminta kepada temannya untuk memilihkan wanita yang harus ia dekati, dan kebetulan temannya melihat Jenny yang sedang lewat dan mereka akhirnya menunjuk Jenny
untuk dijadikan taruhan. Scene pun berpindah kepada wanita seksi lagi, dan di situ juga ada Mitch dan kawan-kawannya. Mereka langsung mengintip para wanita yang sedang ganti baju. Seketika, mereka langsung sakne di tempat. Mereka mendapatkan ide yang cukup pintar, yaitu masuk ke pembuangan udara sekolahnya. Saat mereka bertiga berada di dalam ruangan itu, mereka mengintip wanita yang sedang BAB dan sambil memikirkan hal yang jorok. Dan di sini, karena beban mereka yang sangat berat, mereka membuat saluran itu jebol. Parahnya lagi, mereka sampai tembus ke salah satu kelas yang dimana seorang guru sedang mengajar. Adegan pun berpindah ke kantin yang terlihat Jack yang sedang berusaha mendekati Jenny. Di sini, Jack mengeluarkan jurus fuckboy cap kapaknya itu. Keesokan harinya, Mitch dan kawan-kawan membahas masalah perjaka mereka. Mereka menargetkan akhir tahun ini mereka harus sudah bisa menikmati apem-embem. Di malam hari, Jenny sedang menonton TV yang kemudian didatangi oleh ayahnya. Dan ayahnya menanyakan sesuatu karena tingkah laku Jenny mulai berubah. Kemudian, si Jenny curhat tentang Jack yang mengajak yang ngedate. Ternyata Jenny juga menyukai Jack. Namun, karena Jack adalah seorang fuckboy cap kapak, membuat hati Jenny ragu kepadanya. Di sini, ayahnya terlihat senang dan mendukung Jenny untuk menjalin suatu hubungan. Terlihat bahwa Jack meminta bantuan kepada Catherine agar bisa mendapatkan hati Jenny. Di sini, Catherine bisa membantunya, tapi Catherine yang super sakne pun meminta imbalan kepada Jack agar dapat beresek-esek ria bersamanya. Ternyata, Catherine ini adalah saudara kandung dari Jack. Dan dari sini, Jack langsung mendorong Catherine dan mengatakan harus melakukan 3 hal agar bisa mendapatkan hati Jenny. Yang pertama, harus mendapatkan kepercayaannya. Yang kedua, nyanyikan lagu yang berkaitan dengan namanya. Dan yang ketiga, lakukan sentuhan kepadanya. Keesokan harinya, Jack langsung datang ke rumah Jenny untuk mengajaknya ke pesta akhir pekan. Jack dan tugas Catherine ini membuat Jenny tampil lebih cantik. Selesai merias Jenny, mereka langsung pergi ke pesta itu. Saat sampai di pesta, Catherine langsung mencari laki untuk enak-enak dengannya. Kemudian mantan Jack datang dan melihat Jack bersama Jenny. Tapi mantan Jack malah membulinya. Lalu di sini Jack menyusul Jenny ke rumahnya untuk melakukan pagelaran budaya bersamanya. Karena mereka masih gugup, pada akhirnya mereka pun gagal dan si Jack langsung meninggalkan Jenny. Keesokan harinya, Jack mendatangi Jenny untuk mengajaknya melihat pertandingan rugby dan Jenny yang polos langsung mengiyakan ajakannya. Dari belakang, terlihat si Rick yang cemburu dan kesal mendengarnya. Setelah melihat pertandingan itu, tiba-tiba teman Jack datang dan memberitahu Jenny kalau Jack mendekatinya hanya untuk taruhan saja. Jack yang merasa bersalah langsung meminta maaf dan mengatakan kalau niat Jack sudah berubah saat melihat perubahan penampilan pada Jenny. Dan hal itu membuat hubungan mereka kandas. Singkat cerita, pesta yang diadakan sekolah mereka pun sudah berlangsung. Jack datang bersama adiknya Catherine dan Jenny datang bersama temannya si Jack. Saat sedang berdansa, tiba-tiba Catherine langsung mencium Jack hingga membuat Jenny cemburu dan pergi meninggalkan pesta itu. Jack yang melihat Jenny pergi bersama temannya langsung mengejar mereka berdua. Namun, saat keluar gedung, tiba-tiba si Ricky menahan Jack. Tapi karena cinta Jack yang begitu dalam, dia tak menghiraukannya. Dan di perjalanan, dengan bodohnya, si Ricky malah tertabrak sepeda. Aduh, sial banget nih hidup Ricky. Siapa namanya Ricky di sini? Tiba di penginapan, Jack mendengar desahan dan mengira itu si Jenny yang dicolok-colok temannya. Dan karena emosi, Jack pun langsung mendobrak pintunya dan ternyata itu hanyalah prank yang dilakukan oleh mantan kekasihnya dan juga temannya. Karena kesal, Jack pun langsung memukulnya. Lalu, si Jack langsung menyusul Jenny ke rumahnya. Namun,
Di sini Jack hanya ketemu dengan papanya Jenny dan papanya mengatakan Jenny pergi ke bandara. Akhirnya Jack pun langsung menyusulnya. Saat Jack sudah ketemu, Jack mencoba meyakinkan Jenny bahwa dia mencintai Jenny. Tiba-tiba Ricky sampai di bandara dengan keadaan yang sangat miris dan ditambah lagi ia dihajar. Film pun ditutup dengan, ya tahulah sendiri ending film gimana ya. Ending yang sangat sopan. Oke, thank you udah berkunjung ke channel gua. Ingat buat share, like, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video mantap dari gua. Bye-bye.